Oke, halo semua. Kali ini ketemu lagi sama gua Kak Evip. Sebelumnya kita sama Kak Sela Fiona kita ngobrol tentang keterima SNMPTN dan kali ini SNMPTN, SBMPTN dan segala macam. Pokoknya temanya tentang masuk kuliah ya, masuk kampus. Nah, kali ini gue ditemenin sama Kak. Gue tahunya nih panggilannya Adot. Nah, nanti kalau lu pengen kenal lebih jauh, gue kasih ke Adot kesempatan buat kenalin diri. Silakan, Adot. Ya, kenalin nama saya Yohanes Mangaradot. Dari asalnya dari SMA 14, sekarang melanjutkan kuliah di IPB, angkatan 2019. Salam kenal. Oke. Thank you, Dot. Jadi Adot ini Kak Adot ya. Kak Adot ini nih gue panggilnya apa nih? Kak Adot atau Kak Yohanes? Ya, Adot boleh, Adot. Yohanes boleh. Seinget gue tuh zaman lu les dulu, gue panggilnya Adot dulu kan ya. Ya. Oke. Nah, jadi gue kenal Kak Adot ini, dia adalah salah satu siswa gue dulu waktu bimbel sama gue dan ada beberapa temennya juga dan dia keterima di IPB. Nah, sebelum lebih lanjut nih, gue mau nyampein bahwa Kak Adot ini angkatan 2019, berarti awal-awal corona dong ya? Iya, sebelum corona. Sebelum corona itu lulus SNM ya? Iya. Lulus SNM terus masuk kuliah, berarti nyicip-nyicip nggak masuk kampus di kuliah di PB? Ya, nyicip sempat Nyicip? masuk. Ya, sempat masuk. Setahun. Oh, alhamdulillah sempat nyobain setahun ya. Karena kan kalau nggak salah itu corona awal-awal 2019 itu Maret dah kayaknya. Maret bukan ya? 2020, Kak. Oh, 2020 bukan 2019 ya? Oh iya, sorry. Jadi gini, teman-teman. Jadi nanti gua akan bahas tentang gimana perkuliahannya Kadot dan yang lain-lainnya. Nah, gua mau nanya nih, lu kan udah tahun berapa kalau misalkan masuk? Berarti sekarang udah semester 7 atau 8? Udah semester 7. Masuk semester 7 dan kabarnya nih sebelumnya teman-temannya kalau tahu baru aja kelar KKN. Iya, berdarah nggak KKN-nya? Kita kemarin baru upload postingan tentang satu daerah di Indonesia yang mahasiswanya itu meninggal duduk kayak gini, meninggal gara-gara KKN. Nah, lu KKN lu aman gak, Dot? Aman. Gak ada suara-suara atau tarian-tarian dengan Sang Hyang Sukma. ya. Gua kira lu ketemu juga sama yang aneh-aneh itu. Daerah mana, Dot, KKN-nya? Di Cibarusa, Kak. Oh, Cibarusa, masih deket-deket sini ya. Jangan-jangan lu KKN tapi malam pulang ke rumah? Atau tetap nginep di rumah warga sekitar? Tetap nginep. Berapa orang tuh? 10 orang termasuk saya. Oh, 10 orang. Ini cowok semua atau ada cewek cowok? 5 cowok, 5 cewek. 5 cewek, 5 cowok. Sepasang ya. Jangan-jangan ini terjadi yang diinginkan gitu kan. Katanya kan KKN itu praktek utama berumah tangga. Aku akan mematahkan strategi KKN Cinlok. Benar nggak praktek utama berumah tangga? Ada terlibat cinlok kah? Waduh. lagi fokus buat persiapan ini kali ya, buat persiapan masuk kampus ya. Nah, jurusan fisika seingat gue ya. Ilmu murni, kalau IPB cuma ada ilmu murni ya. Iya. Gue pengen tahu dulu nih gimana perkuliahan di fisika sendiri dan lu ngerasa persaingan itu ketat nggak? Maksud gue bukan dalam hal ngejar ranking ya. Kalau di sekolah kan lu ngejar ranking. Kalau di sana tuh persaingan dalam istilah dapat ilmunya itu gimana, Dok? Ya kan, jadi di IPB itu tahun pertama ada yang namanya PPKU. Itu program pendidikan kompetensi umum di mana seluruh mahasiswa itu belajar untuk menyetarakan dulu ilmu-ilmu yang dipelajari waktu di SMA kan. Jadi kan di seluruh mahasiswa IPB tahun pertama kan dari seluruh Indonesia nih. Jadi disetarakan dulu di program yang namanya PPKU ini. Berarti maksud lu penyetaraan ini dalam artian basic-basicnya diajarin ulang? Iya, diajarin ulang kayak itu kimia juga belajar lagi, biologi belajar lagi. Kenapa? Kurang lebih lu tahu nggak alasannya kenapa lu harus belajar kimia sama biologi lagi? Karena gini, Kak, pas akan masuk tahun kedua, tahun ketiga itu emang kepake sih. Jadi masih bagian dari fisika juga, jadi kepake ilmunya. Oh, kimia biologi itu ternyata masih ada kaitannya sama fisika. Iya, oh, gua kira fisika itu tentang GLBB, gerak lurus berubah beraturan, percepatan dan kecepatan gitu kan. Oke. Berarti
nggak ada masalah berarti sebenarnya ya, mau lu seberapapun level lu, kalau misalkan lu udah keterima di kampus tertentu, jurusan tertentu, nih sorry, eh, semuanya itu rata-rata nih, lu kan pasti ada temen dari fakultas lain, jurusan lain, berarti mereka ngulang dari basic. Iya, gabung semua jurusan itu harus ikut. Oh, semua jurusan harus ikutan itu lagi ya. Berarti ya nggak apa namanya ya, semuanya berkesempatan untuk menyetarakan levelnya masing-masing ya. Nah, oke. Itu kan awal-awal tahun nih, tahun kedua, tahun ketiga berarti sudah masuk nih pembahasan fisika yang mungkin lebih susah lagi ya. Dalam. Nah, yang gue tahu di PB itu fisika murni. Iya. Nah, gue pengen tahu fisika murni sama fisika pendidikan itu apa? Kalau fisika murni lebih ke ini sih Kak, apa namanya? Jadi kita mempelajari kayak rumus-rumusnya, teori-teori yang lebih dalam. Kalau pendidikan fisika lebih untuk keguruan sih Kak. Oh, keguruan. Iya. Berarti kalau lu bisa ngomong ya, susahan mana? Dalam segi materi aja, jangan dalam segi menyentuh ke profesi nih. Materi lebih dalam yang mana kajiannya? Fisika murni atau pendidikan? Murni sih Kak. Murni lebih susah ya. Contohnya dong, yang ini deh. Barusan gue bilang nih, gerak lurus berubah GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Nah itu kalau misalkan di pendidikan sama fisika murni ada nggak bedanya? Sebenarnya sama aja sih Kak. GLBB itu kan masih masuk ke fisika, ada namanya fisika klasik. Oh ada yang klasiknya. Klasik ada yang modern, ada dua. Yang susahnya mana nih, klasik atau modern? Modern. Yang modern ini maksudnya kayak sekarang gini, maksudnya dalam kehidupan sehari-hari sekarang gini. Yang lebih apa ya? Kayak contohnya fisika kuantum. Oh. Itu termasuk fisika modern sih. Oke, fisika kuantum. Gue jadi ingat film Avenger. Bisa balik ke masa lalu ya. Ant-Man kan. Itu kan dia fisika kuantum bukannya ya yang dia ini. Dan kemarin gue juga sebelum interview lu, gue kan juga cari-cari bahan-bahan dulu ya. Dan katanya fisika kuantum itu merupakan pencapaian terbesar dalam ilmu fisika ya katanya. 20. Apa? Di abad 20 itu. Di abad ke-20 itu pencapaian terbesar ya. Oke. Nah, lu kuliah udah hampir selesai, gue doain semoga cepet lah kelarnya. Nanti KKN juga udah kelar. Ini berarti kalau misalkan lu ngambilnya itu ilmu murni nggak ada PPL-nya ya? Praktek lapangan lu apa adanya? Magang ada nggak magang? Magang ada. Magang ada. Tapi nyari sendiri gitu Kak. Oh nyari sendiri, nggak ada rekomendasi dari kampus berarti ya? Paling ada kalau mau nanya-nanya dosen gitu. Oh nanya dosen. Kemarin lu dapat magang di mana? Belum magang sih Kak. Belum? Nanti habis skripsian paling. Oh habis skripsian baru magang. Oke. Tapi nih kalau yang udah ditargetkan bisa nyari sendiri. Itu ada target perusahaan, satu perusahaan gitu? Masih nyari-nyari juga sih Kak. Masih mencari lah. Nah, kalau ini tuh bukan fisika, tapi pasti ada konsentrasinya dong. Biasanya kan tiap kampus tuh apapun jurusannya ada konsentrasinya. Lu ngambil konsentrasi apa? Kalau saya ini biofisika namanya. Namanya biofisika, itu ngapain? Jadi itu mempelajari sistem biologis misalnya kayak di suatu organisme atau organisme dari segi fisikanya. Oh, dari segi fisikanya. Iya. Nah, kan ada, kalau lu kan di konsentrasi tuh, kan gua pernah baca-baca kayaknya tuh biofisika tuh juga ada yang jadi jurusan langsung. Ada di beberapa kampus ada jurusan langsung gitu. Gue mau nanya nih, kita share-share ke teman-teman yang nonton ya. Peluang kerjanya apa? Kenapa lu kok jadinya ngambilnya ke biofisika? Pasti ada pertimbangan kan? Nah, apa nih peluang kerjanya? Menggiurkan nggak gitu? Kan kalau saya kan ngambilnya ada hubungannya dengan biofisika komputasi. Jadi nanti ngerjain skripsinya tuh kayak lebih banyak ke coding sih Kak. Oh lebih banyak ke coding, tapi nanti itu berhubungan dengan masih ada biologinya juga. Mau membuat sensor apa untuk mendeteksi sensor apa kan untuk codingan kan. Oh iya. Oh jadi nggak sekedar belajar fisika doang ya. Mantap. Berarti kayaknya nih di masa depan ya kita tahu teknologi makin maju, peluangnya gede ya. Tuh kalau milih jurusan walaupun cuma nyebutnya fisika tapi masih ada kesempatan yang lain ya, bukan tok belajar fisika. Nanti kan ada konsentrasi karena kebanyakan orang tahunya itu ya jurusannya fisika yang hitung fisika doang gitu. Terus ada juga yang remehnya itu kan mentoknya jadi guru. Ternyata setelah kuliah itu banyak kesempatan ya, ada yang lain yang bisa dikerjain. Nah,
kita udah ngobrol masalah lu kuliahnya dan peluang kerjanya. Gue mau seingat gua waktu itu lu masuk lewat jalur SNMPTN, benar? Ya, Benar ya. Ingat gak lu berapa jumlah peserta di sekolah lu waktu itu? Serta Kan 40% tuh ya, 40% itu berapa orang dapat? 40% dari hampir 350 berapa? Berarti 4 kali 3,5, 130 lah, Ya, 130. sekitar, ya, 80 sampai 100 lah. 80 sampai 100 ya. Seleksi Oke. 40%. Yang keseleksi 40%. Oke. Seingat lu Don, yang juga ngambil di IPB berapa orang? Nggak nyampe 5 orang. Nggak nyampe 5 orang. Dan itu yang keterima berapa Don? Yang keterima Lewat jalur SNM ya? yang jalur SNM ada 2. Dua. Satunya Yohanes Mangaradot, jurusan fisika. Satunya lagi? Ada namanya Puspita. Dia Puspita. ngambil teknologi pangan. Oh, teknologi tekpang ya. Oke, teknologi pangan. Nah, SNM nih ya, ini lulusnya SNM. Sekarang nih pasti tetap ada yang di rumah atau yang lagi nonton bahasa gue ya. Pasti lagi bingung. Berapa nilainya? Keterima IPB coy. IPB bukan main-main ya. Kalau misalkan gue bilang top 3, misalkan orang tahunya UGM, ITB sama UI gitu. Gue bisa berani bilang mungkin IPB ini top 5-nya lah gitu ya. Salah satu yang 5 besar mungkin ya. Nah, berapa Don nilai lo? Rata-rata total itu 88,7. 88,7 dikit lagi 89 ya. Nah, ini ya fakta ya, ini fakta. Ketika gua ngonsulin si Adot, lu konsul sama gua atau bukan? Iya. Sama gua ya. Nah, ini kita gua fair-fairan kan waktu itu setelah ngonsulin Adot, gua lihat nilainya, itu gua cuma bilang kayak gini, Dot, bebas. Lu mau coba UI, ITB, UGM, bebas. Tapi ternyata datang di situ lu bilang ngambilnya fisika ITB gitu. Kalau gua sih prediksinya ketika lu ngambil UI, UGM atau ITB, nilai lu masih bersaing gua bilang kan, dan lu bisa Dot. Nah, tapi ternyata kan lu ngambil beda. Gua nggak permasalahan bedanya. Kenapa keputusannya gitu? Gitu aja nih yang gua tuh sebenarnya udah tahu. Nah, tapi kan kita perlu kasih tahu nih karena share edukasi lah teman-teman, karena SNM ini kan banyak yang mau tapi banyak yang nggak ngerti gitu kan. Nah, ini ada yang berhasil memanfaatkan jalur SNM. Gimana Dok? Ya kalau dari saya sih emang ya kayak top 3 UI, UGM, ITB kan emang menggiurkan ya. Susah, maksudnya saingannya ketat banget lah. Ketat banget ya. Bukan berarti saya bilang IPB gampang ya buat masuk SNM, enggak kayak gitu. Cuma ya ini kan saingannya seluruh Indonesia dan alasan ngambil masuk IPB sih ya karena yang pasti kualitasnya nggak jauh beda lah dari yang top 3 yang udah disebutin sama Kak tadi dan terus dari segi ekonomi juga sih Kak. Oh, segi ekonomi pertimbangannya. Nanti kehidupan di sana gimana? Oh, yang dipertimbangkan di sananya ya. Kalau SPP mungkin sekarang bahasanya UKT udah rata lah ya, udah rata kalau UKT. Tapi biaya hidup. Nah, ini biaya hidup dan gaya hidup. Tapi ini mempertimbangkan biaya hidup. Mantap. Udah dewasa duluan sebelum ini. Oke. Jadi tadi ada 2 alasan utama lah ya, gitu. Karena tadi memang lo ngitung masalah persaingan, dan yang kedua lo juga ngitung tentang biaya hidupnya untuk di sana. Oke, berarti sekarang aman ya hitungannya. Aman, alhamdulillah. Apalagi semenjak COVID ini kan 2 tahun online di rumah. Iya. Ya, Lebih hemat banget lah. Kagak bayar kos, apalagi ya? Kagak bayar beli makan. Kagak susah-susah nyari warung yang murah gitu ya, kagak harus nyimpan promak. Kagak pernah ada tuh nyobain yang namanya pagi energen, sore sama malam makannya promak gitu ya. Berarti ini belum merasakan dunia kok. Tapi sekarang kemarin sempat magang ya? Magang gimana? Ngerasain nggak yang istilahnya nyetok mie? Atau nggak? Ngerasain wajib nyetok mie gitu ya. Kalau gue sih doyannya zaman kuliah dulu pop mie lagi mie gelas, soalnya lebih gampang, nyeduhnya lebih gampang, mie-nya lebih kecil-kecil ya, itulah. Ini mie gelas kita nggak promo ya. Oke, nah gini teman-teman, tadi kan gua sempet tanya ke si Adit, berapa orang yang masuk ke yang nyoba masuk ke IPB yang milih gitu ya, terus yang keterima cuma 2. Gini gitu, gue perlu ngasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa yang dilakukan Adit tuh benar. Pasti semuanya di sini pernah ngerasa atau pernah dapat info bahwasanya
oh senior lu berapa? Itu kan salah satu faktor yang harus dipertimbangkan. Kalau senior lu banyak, pilih yang keterima di situ, lu pilih juga di situ gitu. Menurut lu, Dot, logikanya mana yang benar? Ketika misalkan nih, senior lu oke, banyak di situ. Yang milih di kampus itu 10. Oke, yang milih di IPB itu ada 10 orang. Sementara kuotanya 2. Mana yang lebih masuk akal atau lebih sehat? Ketika yang milih 10 orang atau 5 orang aja? Ya 5 orang sih. 5 orang yang masuk akal, karena lebih sedikit Iya. ya. Makanya kalau lagi ketika milih itu butuh banyak pertimbangan kan, bukan cuma sekedar nilai tok, ya kan? Ya, lo pilih keduanya apa? Unpad waktu itu Kak. Oh, waktu itu pilihan keduanya Unpad. Levelnya hampir sama ya. Yang lolos pilihan ke? Pertama. Oh, yang IPB. pertama. Oke, oke. Karena gue yakin dari awal gue udah yakin si Adot sanggup buat masuk UI, ITB, sama UGM. Ternyata Adot lebih matang lagi pertimbangannya, mungkin dari diskusi sama mamanya. Gue ingat waktu itu dia didaftarin sama mamanya nih, dan mamanya sih ingat gue guru ya. Iya, guru. Guru apa? Bahasa Inggris bukan? Guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, gue juga ngajar bahasa Inggris coy. Dan gue dites sama mamanya waktu itu. Dia daftarin anaknya ini si Adotnya pakai bahasa Inggris nih. Gue dites waktu itu. Tapi alhamdulillah, walaupun belepotan masih bisa lah gue nge-handle bahasa Inggris mamanya si Adot. Nah, oke. Dan tips dong buat teman-teman yang insya Allah nih 2023 ini bakalan ikutan SNMPTN. Apa tips lu, Dot? Gue persilakan ya waktu buat. Kalau tips dari saya sih ini yang pertama passion dulu sih, kalian mau jurusan apa. Itu yang pertama yang terpenting. Terus yang kedua apa ya, pilihan universitas. Nah, itu kalau bisa dari jauh-jauh hari sih mesti cari-cari info lebih banyak. Misal kalau kalian ada waktu senggang misalnya tanya AFIP atau di sini. Info yang kayak gimana nih yang lu butuh misalkan? Kayak info misalnya passing grade dari universitas atau jurusan yang mau kalian ambil nih di suatu universitas tertentu. Nah, itu berapa persen keketatannya? Nah, itu bisa kalian cari dari sekarang. Iya. Terus juga yang ketiga apa ya? Tadi kan yang pertama itu passion, ikutin. Passion, tahu dulu passionnya. Yang kedua itu tadi adalah lu butuh cari info lebih banyak dulu mengenai universitas yang dijadikan target gitu ya. Terus yang ketiga itu apa ya? Pelengkap dari yang pertama sih, passion. Misal jurusannya mau ambil apa, nah udah harus belajar basic dulu dari sekarang apa gitu. Oke, maksud itu supaya kuliahnya nanti nggak keteteran ya. Oke, mantap. Terus yang keempat itu tetap belajar juga buat SBM. Nah, iya. Waktu itu masih tetap masuk kan ya sampai akhirnya keterima SNM? Iya, dulu sempat daftar juga sih ya, karena maksudnya nggak deg-degan gitu ya. Iya, deg-degan juga gitu kan, deg-degan juga. Maksudnya nggak berharap tapi yang nggak banget. Nah, ini yang paling penting nih tipsnya nih, karena lu gue sempat di tahun angkatan sebelum tapi bukan dari SMA 14 ya, ada gue ketemu siswa namanya inilah gitu. Dia itu dapat jatah SNM. Lo tahu dia kagak masuk les sama sekali sampai hasil SNM itu keluar. Kagak masuk, kagak keterima, baru mau belajar SBMPTN. Zaman itu SBM itu cuma seling 2 atau 3 minggu sebelum dari SNM ke SBM hasil pengumumannya. Jadi baru mau belajar ya. Gue bilang yang namanya usaha tuh nggak pernah membuang hasil. Kalau usaha lu cuma segitu, ya effort lu segitu. Pantas nggak? Kalau nggak ya, karena kita di Bekasi ya, gue cuma bilang satu waktu itu, sampai jumpa di Bayangkara. Dan akhirnya ya benar, dia kuliahnya di Bayangkara. Gitu. Jadi inget tuh, walaupun udah dapet jatah SNM, tetap SBM tuh harus dikejar ya. Nah, oke. Ada lihat apa nih tips yang lain? Ya, yang paling penting sih ya berdoa lah. Berdoa. Karena semuanya datang dari Tuhan ya. Kalau buat dari Allah, kalau dari Tuhan ya. Orang tua perlu dimintain restu nggak? Ya, perlu. Pasti orang tua tuh harus dimintain restu. Nah, teman-teman, jadi ini pengalaman pribadi dari Kak gua kalau di bimbel emang ngonsulin aja gitu loh. Cuma ngasih saran aja. Dan kalau mau yang enak memang harus pahit gitu ya. Ada temennya si Adat yang gue bilang waktu nggak bakal keterima. Ada yang gue bilang kayak gitu. Tapi ya karena memang siap untuk SBM waktu itu ya monggo silakan, karena kita nggak pernah maksa. Kalau si Adat emang bebas, nilainya segitu masa gue harus ngasih. Lo masuk jurusan ini aja di universitas ini, anggapnya agak populer walaupun SNM. Nggak mungkin, kita pasti ngasih yang sesuai dengan
apa yang disanggup nilainya. Ya. Waktu itu bebasnya. ITB, UGM, karena waktu itu lu ngomong pengennya fisika ya. Tapi kampusnya bebas aja gue bilang, karena kita kan udah hitung-hitungan, kita hitung-hitungan gimana-gimananya. Nah, akhir video nih, ada quote khusus nggak buat junior Dot? Karena ini memang dedikasi video-video gue ini diarahkan untuk teman-teman dari SMA 14, karena sebelumnya lu tau Selaviana, anak paskib di setahun di bawah udah kayaknya. Kurang tahu sih. Nah, kurang kenal ya, oke. Nah, dia juga waktu itu kita podcast pertama sama dia. Nah, kali ini podcast juga sama lu. Nanti juga gue akan panggil beberapa teman-teman yang lain juga. Ada quote khusus nggak buat teman-teman nih? Gue tulis nih. Yohanes Mangaradat di bawahnya. Kalau dari aku sih paling ya tetap semangat buat teman-teman, buat adik-adik yang berjuang nih, yang mau masuk PTN khususnya. Ya, tetap belajar, tetap mempersiapkan diri karena persaingan ketat sih. Iya. Seluruh Indonesia. Terus juga dalam belajar tuh nggak usah diporsir banget gitu. Ya. Jadi ada ya kalian lah mengatur waktunya bagaimana, ada waktu untuk belajar, ada waktu untuk main boleh, tapi ya waktunya diatur gitu. Ya. Itu sih paling dari saya. Play hard, study hard gitu ya. Jangan sampai study hard, play harder gitu. Main yang lebih banyak daripada belajarnya. Kayak diimbangin aja, jangan sampai tertekan karena mau masuk ini segala macam, jangan sampai ini. Berarti nilai rapot itu penting dari 1 sampai 5 dan kita juga harus hitung-hitungan ya. Oke, thank you Dot. Nih udah datang ke sini. Kita podcastnya ya seadanya gini ya. Terima kasih juga nih udah ngundang nih. Gua kemarin tuh udah lama kita minta adit sebenarnya udah dari 2 bulan yang lalu atau sebulan yang lalu ya. Sebulan yang lalu loh kurang lebih ya. Sebulan yang lalu. Cuman karena memang sedang terlibat yang namanya cinta lokasi bersama KKN gitu ya, lagi terlibat prahara rumah tangga 1 bulan 2 bulan gitu ya, jadi nggak bisa datang, nggak bisa hadir, dan hari ini disempet-sempetnya udah datang. Oke, makasih banyak Don, gua doain semoga lu sukses ya, sukses dan buat tempat nih. Nah, amin. Ya, nih dulu gua ngajarin Adot juga, gua juga ngajarin Adot. Mungkin nanti teman-teman ada bisa hubungin Adot. Dot, kalau IG atau kontak WhatsApp lu gua tinggal di kolom deskripsi bisa? Oh ya, boleh. Boleh ya. Nanti gua taruh di situ. Kalau teman-teman mau tanya-tanya sama Adot ataupun kontak-kontakan dulu, siapa tahu mau tanya tentang IPB kan nggak harus tempat gua mulu yang ditanyakan. Tanya IPB, tanya pelajaran atau tipsnya Adot gimana? Karena kalau di sini mah singkat, seingatnya aja. Kalau misalkan udah di rumah mungkin atau via chat bisa lebih tanya lebih detail lagi. Oke. Nah, gitu ya teman-teman ya video kita hari ini. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk menentukan pilihan atau untuk mempersiapkan diri. Dan kita dari Gimbal juga mendoakan semoga Adot perkuliahannya lancar semester 7. Semoga bisa target tercapai 4 tahun atau 4,5 atau 5 tahun nih? 4 tahun lah. 4 tahun ya, 4 tahun. 2 semester lagi coy. Oke, jadi semoga 4 tahunnya tercapai, dapat kerja secepatnya dan kayaknya arahnya robotik bisa ya, berarti yang bisa robotik ya. Oke, siapa tahu nanti kita dengar bahwa ada robot yang bisa ya berhubungan dengan hasil karyanya Adot. Gak ada yang tahu, karena ya gak ada yang tahu gimana suksesnya orang nanti gitu kan. Sekarang mah kita ngejalanin. Gue bukan bilang tamatan SMA nggak laku, bahkan banyak tamatan SMA yang juga bisa sukses. Teman, ketika lu sarjana pasti ada jaminan untuk sukses seperti itu, dan ini lebih bagus lah, peluangnya change-nya lebih besar. Oke, kalau gitu gue tutup dulu. Nama gue KFV Prananda dan partner gue hari ini Yohanes Mangaradat. Nanti IG-nya dan kontaknya kita share di bawah ya. Oke, teman-teman yang mau tanya-tanya, kalau gitu gue tutup dulu. Semangat semuanya pejuang PTN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, thank you Dot.